Hai guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube Nevina. Oke guys, di video kali ini aku melihat dari analitik perkembangan channel YouTube aku ya, berbau tentang hal-hal info penipuan segala macam itu lagi banyak banget, lagi marak banget. Jadi aku lihat video populer dari penipuan snack video ya. Berarti aku akan kulik lagi tentang penipuan. Nah, di sini aku akan bahas tentang penipuan karena videonya itu boom ya, yang snack video dari versi aku. Nah, di sini aku akan bahas tentang penipuan dengan modus penipuan teman sosmed mengirim paket. Nah, for your information, bagi kalian, sekarang itu zamannya itu udah semakin canggih ya guys. Jadi apapun itu bisa dilakukan ya. Beberapa oknum-oknum ya yang mengatasnamakan aplikasi, yang mengatasnamakan teman kalian, yang mengatasnamakan sosial media ataupun berupa hal-hal yang mungkin merugikan kalian ya. Jadi di sini harus benar-benar kalian itu validasi kebenaran hal-hal apapun yang berbau penipuan, hal-hal yang merugikan ya. Karena itu bisa buat kalian itu down, kalian terpuruk. Kalau misalnya kalian mengalami hal itu, kemungkinan uang kalian hilang atau uang kalian itu bisa diambil oleh penipu itu. Jadi kalian itu harus banget waspada, validasi dulu kebenaran data nomor handphone segala macam, itu penting banget. Poin itu belakangan terjadi modus penipuan ya, yang dinamakan sniffing ya. Nah, kalau kalian belum tahu, itu sniffing adalah modus ini bermula ketika korban menerima paket ya. Nah, di sini dari istilahnya modus-modus penipuan berupa paket, berupa undangan pernikahan, berupa unduhan file, itu jangan kalian pernah pencet sembarangan. Karena beberapa orang itu hampir benar-benar nekat dalam segala cara ya. Jadi kita wajib banget berwaspada, apalagi sekarang zamannya digital marketing atau orang-orang yang sudah pandai dalam menggunakan berbau sosial media ya. Jadi modus ini bermula ketika korban menerima paket dan kurir meminta untuk mengunduh, melampirkan foto yang harus kita buka. Nah, contohnya itu dalam arti kata modus penipuan itu, contohnya ada abang kurir ya, abang kurir. Nah, modus ini bermula ketika korban menerima paket ya. Jadi modus-modus ini berupa contohnya teman kalian lah ngirim paket segala macam ya. Jadi kalian jangan pernah percaya, kalian validasi dulu. Nah, di sini kurir mematuhi untuk mengunduh dan melampirkan foto. Jadi contohnya abang kurir itu meng-WhatsApp kalian dengan contohnya di sini aku kasih tampilan dari berupa chatnya ya. Selamat siang Kak. Gini. Di sini benar dengan Salmah ya. Di sini ada namanya. Kurir itu yang mengatasnamakan ngirim paket, padahal itu penipuan ya, yang bekerja sama tuh sama penipuan. Selamat siang Kak, benar dengan Salimah. Nah, ada paket di JNT Express nama Salimah. Tolong lihat foto paket. Nah, di situ tolong lihat foto paket. Berarti kan dari nama itu, kurir itu untuk mengarahkan kalian untuk lihat foto paket yang berupa PDF ya. Jadi di situ kalau memang dia istilahnya merasa paketnya itu punya Salimah, kemungkinan dia bisa klik kan versi PDF-nya ataupun berupa unduhannya. Jadi jangan sampai kalian salah untuk mengklik dari lampiran PDF itu. Kalau misalnya korban membuka itu, kemungkinan itu fatal banget ya. Karena file tersebut terhubung dengan aplikasi untuk membuat mobil banking kalian itu terhubung ya. Jadi kemungkinan kalau dia dari file tersebut, kalau kalian itu mengunduh ataupun kalian buka, itu bisa membobol e-banking kalian untuk mengarahkan ke penipu itu. Jadi jangan sampai kalian itu mempercayai hal-hal apapun ya. Jadi apapun itu kalian harus cari tahu dulu. Kemungkinan kalau
seseorang yang nggak tahu itu handphonenya itu, contohnya kalian punya paket ya atas nama istrinya ya, contohnya atas nama istri Budi ya contohnya. Nah di situ contohnya ngeliat kan suaminya, misalnya suaminya klik tuh, kemungkinan itu bisa fatal banget kalau misalnya dia sampai klik ya. Jadi kemungkinan dari klik atau mengunduh file itu akan terhubung ke aplikasi itu, ke internet banking kalian. Nah ini adalah salah satu tindak kejahatan penyadapan hacker ya, yang menggunakan jaringan internet. Jadi itu adalah jenis penyadapan melalui hacker menggunakan jaringan internet. Dengan menggunakan jaringan internet, kalian mengunduhnya itu bisa terhubung, karena kemungkinan itu di saat kalian mengunduh itu, dia itu mengarahkan hal-hal yang mungkin kalian bisa klik, kalian bisa oke gitu kan. Nah jadi kalian jangan salah paham kalau misalnya kalian istilahnya ya, mungkin kalau misalnya kalian bisa lebih cermat, bisa lebih pahami itu siapa, jangan pernah kalian klik sembarangan ya. Nah di sini kalau misalnya sampai kalian klik itu, bisa aja masuk ke username kalian, dia bisa tahu. Nah di situ username kalian, m-banking kalian bisa tahu, passwordnya itu bisa kebaca. Nah di situ kalau kalian punya kartu kredit itu bisa kebaca dalam kalian mengunduh file tersebut. Begitupun email dan identitas. Jadi jangan sembarangan klik apapun yang mengarahkan, karena zamannya sekarang itu udah edan ya guys. Jadi apapun itu bisa dilakukan dengan penipu. Contohnya aku aja ya, ibaratnya dari beberapa poin, ada yang SMS penipuan segala macam, menang undian Shopee, menang undian Raffi Ahmad, dapat uang jutaan segala macam. Memang saking edannya, ada beberapa yang sampai nekat buat website ya. Contohnya nama aku ada, aku contohnya dapat undian mobil segala macam, nama segala macam. Saking niatnya itu memang dia bisa buat website sedemikian rupanya ya guys, sampai kalian bisa. Nah di situ memang ada beberapa poin ya, nggak mungkin kan kalau misalnya kita nipu segala macam, ada beberapa nomor ya langsung aja, daripada aku penasaran langsung aku telepon ke CS Shopee-nya, apa benar ada atas nama aku gitu menang gini-gini ya. Di situ dari pihak Shopee tidak mengakui hal tersebut, karena dari Shopee itu nggak ada undian segala macam. Nah berarti itu modus penipuan. Saking niatnya dia punya website dengan melampirkan mobilnya, ID nomornya, handphonenya segala macam, pakai identitas foto kita pun dia bisa tahu. Jadi kemungkinan aku validasi dulu dengan tim Shopee-nya kalau memang ada undian tersebut. Nah di situ bener banget itu penipuan guys. Jadi jangan sampai kalian, apapun itu kalian harus waspada. Jadi kalau misalnya kalian bisa klik itu, username kalian terbaca, password kalian, kartu kredit kalian, email dan identitas lainnya. Jadi jangan pernah, karena data pribadi itu bisa digunakan pelaku untuk mengambil alih dan menguras saldo rekening kalian. Jadi bisa mengambil alih saldo rekening kalian. Jadi apapun bentuknya, entah file segala macam, ada temen yang nikahan, kalian jangan pernah klik-klik ya. Kalau misalnya itu bukan merasa handphone teman kalian, jangan pernah kalian klik-klik. Kalau bukan merasa itu paket kalian, jangan pernah klik-klik. Tapi kalau misalnya kita yang nggak merasa, mungkin kita nggak klik. Tapi kalau misalnya itu salah sasaran dari orang yang mungkin dari yang pesen istrinya, entah yang buka lakinya gitu, ada beberapa poin. Begitupun ada saudaraku sampai dia itu berjuta-juta ketipu online guys, apapun itu banyak banget. Begitupun pinjol segala macam, nanti aku akan bahas tentang pinjol segala macam penipuan versi Nenek Channel. Jadi tetap aja kalian waspada dalam tindakan kejahatan. Jadi beberapa poin itu sangat merugi ya. Nah kak, kalau misalnya terlanjur seperti apa? Nah kalau terlanjur itu kemungkinan kalian bisa matikan handphone kalian. Di saat kalian klik file tersebut, kalian bisa matikan handphone kalian ya. Terus kalau misalnya kalian sudah melakukan itu dengan klik lama atau kalian diarahkan ke aplikasi lainnya, itu kalian bisa ganti password m-banking kalian. Kalian bisa ganti username ya m-banking kalian. Nah kalian juga bisa ganti password kartu kredit kalian. Itu alternatif. Kalian matikan handphone dulu, kalian tunggu beberapa
menit kalian bisa ganti username e-banking kalian, bisa ganti password kalian itu dengan hari itu juga. Jadi kemungkinan jangan sampai akun kartu kredit kalian, username kalian, passwordnya itu kebaca ya guys, di saat penipu itu melakukan tindakan itu melalui jaringan internet. Untuk kalian, tipsnya itu sangat simpel ya, versi Nenek Channel. Tipsnya, jangan sembarangan unduh aplikasi apapun. Kalian validasi dulu kalau misalnya hal-hal yang mungkin kalian mau pencet. Jadi itu bener-bener zamannya zaman edan ya, jadi semua apapun itu bisa dilakukan dengan mudah. Makanya jangan sembarangan klik undangan, jangan sembarangan klik tentang paket, foto isi resi segala macam, OTP, kirim kalian kasih OTP kalian segala macam, itu jangan pernah ya. Jadi itu adalah hal-hal yang berbau privasi, jangan pernah kalian klik ya. Jadi semua itu bisa kebaca, karena m-banking itu sangat mudah. Karena kan kalau misalnya dia bisa baca, kalau kalian udah klik itu m-banking kalian itu kan masuk. Jadi semua data itu penting di handphone kalian, kecuali kalau kalian nggak ada fasilitas m-banking, itu aman-aman aja guys. Nah, tips dari aku yaitu jangan sembarangan unduh aplikasi ya. Di situ penting banget. Nah, yang kedua, jangan langsung percaya. Cari tahu dulu. Itu poin penting, jangan terlalu percaya. Itu kalian validasi dulu teman atau bukan. Istilahnya orang-orang nomor teleponnya itu dia atau bukan gitu. Contohnya kalau misalnya kalian lihat di flashdisk aku, cara melacak nomor handphone itu kalian bisa melacaknya dengan kalian salin nomor handphone kalian di get kontak ya, get kontak atau Truecaller. Nanti kalian bisa lihat ID penelepon kalian itu dengan nama siapa. Jadi itu terbaca semua dengan get kontak atau ID penelepon. Contohnya kalau misalnya aku menghubungkan Truecaller aku dengan kontak aku, itu bisa terbaca penipu Gojek online, tuh ada tulisannya guys. Jadi ID penelepon itu kalian bisa download di Truecaller atau get kontak. Kalian bisa lihat di playlist YouTube aku itu ada get kontak dan Truecaller, cara penggunaannya seperti apa, cara cek ID penelepon itu seperti apa. Jadi sekarang itu apapun harus hati-hati, nomor telepon pun kalian bisa cek. Sekarang kan zamannya sosial media, apapun kalian bisa cek ya. Jadi kemungkinan itu bisa mengurangi kekhawatiran kalian gitu. Kalau aku biasanya kalau aku curiga nomor handphonenya aku salin, aku cek itu namanya siapa penggunanya guys. Jadi itu penting banget. Nah, yang terakhir cek keaslian nomor telepon, yaitu tadi cek keaslian nomor telepon melalui get kontak atau Truecaller. Itu ID penelepon tuh kebaca semua. Contohnya nomor telepon aku tuh ID peneleponnya itu pasti ada. Contohnya Nani Bintara, orang yang save nomor aku itu siapa gitu. Berarti kan ini namanya Nani. Nah, begitupun teman kalian, contohnya namanya Astrid, melalui email itu tuh bisa kebaca semua. ID penelepon itu biasanya itu kebaca sama get kontak atau Truecaller. Itu mewaspada kalian untuk bisa tahu siapa yang istilahnya iseng telepon kalian, siapa yang ganggu kalian, siapa yang kiranya itu mencurigakan. Kalian bisa searching di aplikasi Truecaller atau get kontak. Oke guys, segitu dulu tentang modus-modus penipuan yang belakangan ini sering terjadi ya. Karena beberapa tips-tips tentang waspada tentang hal-hal penipuan itu di video aku tuh booming banget ya. Makanya aku akan bahas dengan versi yang berbeda, dengan hal-hal yang berbeda ya. Oke guys, segitu dulu tentang modus penipuan teman sosmed kirim paket versi Nenek Channel. Semoga apa yang ku sampaikan bisa dimengerti kalian, bisa dipahami kalian, tetap waspada apapun bentuknya. Kalian gak bakalan tahu suatu hal yang mungkin buat kalian ngedown segala macam. Jadi tetap aja kalian validasi dulu hal-hal yang mungkin mencurigakan demi keamanan diri kalian, demi keamanan suatu hal yang kalian punya. Oke guys, semoga apa yang ku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa aku butuh like. Bagi kalian yang suka video aku, jangan lupa aku butuh komen saran aku buat video apa lagi. Dan jangan lupa di share kiranya video ini bermanfaat untuk kalian. See you next video, bye bye.